Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kaidah tata ejaan bahasa Indonesia yang berjudul awalan dan kata depan di singkatan serta penulisan angka. Sebelum memulai materi, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Juliasa Sabrina dengan NPM 2513034004. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofi Manerjana dengan NPM 2513034014. Perkenalkan, nama saya Bilki Zahrotus Syifa dengan NPM 2513034067. Jadi di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari PPT yang kami akan presentasikan, yaitu bahasa Indonesia sendiri itu memiliki peran penting dalam pendidikan dan komunikasi kita, dan masih banyak banget kesalahan-kesalahan dan dalam penulisan seperti awalan dan kata depan di, terus akronim dan singkatan, terus penulisan angka yang masih tidak sesuai. Maka itu tuh penulisan itu tuh harus sesuai dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui pedoman-pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait perbedaan kata depan di maupun awalan di. Jadi di kehidupan kita sehari-hari itu misalnya di media sosial ataupun saat kita menulis makalah atau kita menulis artikel, itu kan sering banget kita nemuin kata di yang dipisah maupun yang digabung dengan kata yang mengikutinya. Nah, gimana sih caranya kita tahu itu tuh kata depan di atau awalan di agar penulisan yang kita tulis itu sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya dia kata depan di, dia itu tuh biasanya menunjukkan suatu lokasi atau suatu tempat. Jadi, biasanya juga dia itu tuh untuk menjawab pertanyaan di mana. Kayak di mana tempat kamu tinggal? Jawabannya kan di rumah atau di kos gitu. Nah, itu tuh dia harus dipisah karena kos atau rumah itu menunjukkan suatu tempat atau suatu lokasi. Nah, kalau misalnya awalan di itu kan merupakan imbuhan untuk membuat kata kerja pasif. Jadi, awalan di itu biasanya gabung dengan kata dasar kayak ditulis, dibaca gitu. Nah, untuk gampangnya lagi biasanya awalan di ini bisa diubah menjadi kata aktif yang diawali dengan me. Misalnya kayak dibaca bisa kita ubah menjadi kata aktif yaitu membaca, ataupun ditulis bisa diubah menjadi kata aktif yaitu menulis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan singkatan dan akronim itu. Nah, singkatan itu sendiri biasanya bentuknya tuh pendek, berupa huruf atau gabungan huruf. Nah, seperti contohnya tuh Universitas Indonesia atau biasa disingkat sebagai UI, terus World Health Organization atau biasa disingkat dengan WHO, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat sebagai KUHP. Nah, kalau akronim itu sendiri itu berupa singkatan yang dilafalkan secara kata seperti kayak ponsel, pemilu, sembako. Selanjutnya ada jenis singkatan. Nah, jenis singkatan ini biasanya ada aturan penulisannya. Pertama, seperti nama orang atau gelar, biasanya pakai titik seperti A titik H titik Nasution, atau biasa diperpanjang Abdul Haris Nasution, dan M titik Hum atau Magister Humaniora. Kedua adalah nama lembaga. Biasanya itu menggunakan huruf kapital tanpa titik seperti NKRI, PBB, dan UI. Nah, yang ketiga ada 3 huruf atau lebih. Nah, biasanya itu pakai titik seperti DLL titik, DSB titik, dan HLM titik. Lalu ada jenis akronim. Nah, pertama ada akronim nama diri menggunakan huruf awal kapital seperti Bulog dan Suramadu. Nah, yang kedua itu akronim bukan nama diri. Nah, biasanya digunakan menggunakan huruf kecil seperti pemilu, iptek, dan puskesmas. Baik, di sini saya akan menjelaskan ketentuan penulisan angka dalam teks ilmiah maupun non-ilmiah. Nah, penulisan angka bisa menggunakan huruf atau angka tergantung pada situasi dan aturan yang berlaku. Jika dalam
kalimat biasa dan jumlahnya kecil, gunakan huruf. Jika untuk data, ukuran, atau jumlah besar itu menggunakan angka. Penulisan angka secara umum yang pertama itu ada awal kalimat. Nah, bilangan pada awal kalimat wajib ditulis dengan huruf, misalnya 50 siswa. Jika bilangannya besar, susunan kalimat diubah menjadi sebanyak 150 siswa. Yang kedua, penulisan rupiah atau mata uang. Nah, simbol Rp ditulis langsung di depan angka tanpa spasi, tanpa titik. Contohnya yang seperti yang bisa dilihat. Yang ketiga ada bilangan besar. Bilangan besar ini dapat ditulis sebagian dengan huruf agar mudah dibaca. Contohnya 250 juta rupiah atau Rp 250 juta rupiah. Selanjutnya ada angka Romawi. Nah, angka Romawi ini digunakan untuk abad, bab buku, atau juga nama raja. Yang terakhir itu ada akhiran, ditulis dengan tanda hubung, contohnya tahun 1990-an. Bilangan tingkat ditulis dengan Romawi, angka Arab, atau juga huruf. Aturan penting penulisan angka itu awal kalimat ditulis huruf, seperti yang ada di contohnya. Nah, penulisan rupiah itu tanpa spasi, bilangan besar itu boleh gabungan, dan angka Romawi untuk abad atau juga bab. Contoh salah dan contoh benarnya bisa dilihat. Untuk Rp 10.000, untuk contohnya saya membeli 3 buku dan juga di rumah. Nah, ini kita lihat penggunaan spasi dan juga penggunaan angka. Sekian pemaparan materi penulisan angka dari saya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini adalah tata ejaan memiliki peran penting dalam menjamin kejelasan, ketetapan, dan konsisten penulisan bahasa Indonesia. Kesalahan dari penggunaan awalan dan kata depan di penulisan singkatan dan akronim, serta penulisan angka masih sering ditemukan baik dalam media informal maupun dokumen akademik yang berpotensi menimbulkan kekeliruan makna. Oleh karena itu, penguasaan dan penerapan kaidah ejaan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia menjadi kebutuhan mendasar, khususnya dalam lingkungan pendidikan. Penerapan ejaan yang tepat tidak hanya meningkatkan kualitas bahasa tulis, tetapi juga mencerminkan sikap ilmiah, ketelitian, dan tanggung jawab akademik penulis.